Pendidikan budi pekerti dapat diterapkan dari semua mata pelajaran. Tidak khusus pendidikan budi pekerti. Kita bisa masukkan pendidikan budi di sejarah. Kita bisa masukkan budi pekerti di matematika, disiplin, bagaimana mengatur disiplin, bagaimana mengatur. Jadi pendidikan budi pekerti tidak berarti hanya pengetahuan ilmu pekerti saja. Contohnya bahasa Indonesia. Kita bisa mengajarkan cerita yang heroik. Kita bisa mengambil contoh-contoh yang baik. Kita hilangkan cerita tentang kancil yang cenderung untuk menipu begitu. Kita hilangkan itu contohnya. Jadi harus suatu mata pelajaran yang tampu, tapi menyangkut semua isinya tentang bagaimana kita manusia Indonesia berani, bagaimana bahasa Indonesia itu pintar, dan bagaimana manusia dinamis menjalankan itu. Itulah yang kita sebut revolusi mental. Pendidikan dan tentu juga semangat itu. Revolusi untuk yang belajar bahasa Indonesia yang benar tidak selalu berhubungan dengan komunis, tapi mempercepat proses begitu kan, untuk diketahui begitu tentang bahasa. Ini penting semuanya apabila kita ingin tahu masalah-masalah pendidikan itu. Karena itu maka dibutuhkan memang suatu guru yang baik. Penataran guru diutamakan, fasilitas guru diutamakan, sertifikasi guru diutamakan agar guru lebih dahulu menguasai masalahnya, baru memberikan itu ke murid. Itu otomatis harus terjadi, dan tentu tunjangan guru yang baik, fasilitas guru yang baik, karena gurulah yang menjadi bahagian utama daripada perubahan-perubahan itu. Kemudian bagaimana inovasi? Inovasi itu di 3 hal, teknologi, inovasi sendiri, dan juga tentu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah haruslah memihak kepada perusahaan negeri, memihak kepada inovasi bangsa. Karena itulah apabila memihak, maka akan terjadi inovasi dalam negeri. Itu yang penting kita utamakan. Ada suatu kebijakan pemihakan dalam negeri, mengutamakan perusahaan negeri. Tanpa itu juga maka akan tidak timbul masalah-masalah yang seperti itu. Karena itulah maka inovasi dapat dikerjakan. Mengenai biaya semuanya itu, saya kira kita semua cukup dengan 20% yang selalu naik. Satu-satunya departemen yang tidak pernah turun biayanya adalah Kementerian Pendidikan. Karena itulah maka kita tidak perlu khawatirkan itu. Yang dibutuhkan efisiensi daripada semua anggaran itu untuk inovasi dan bagaimana. Bidang pendidikan akan menjadi landasan utama pemerintahan Jokowi JK dalam melakukan revolusi mental. Seperti apa tantangannya dan apa saja yang harus segera dikerjakan pemerintahan Jokowi JK di sektor pendidikan? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo dan juga pengamat pendidikan Jimmy Paat. Selamat siang Pak Jimmy, selamat siang Pak Bambang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Siang. Saya pertama tentu ke Pak Bambang dulu. Anda sebagai mantan Menteri punya pengalaman begitu banyak di bidang pendidikan. Kita berbicara mengenai pemerintahan Jokowi JK yang akan segera terbentuk Pak Bambang. Ini kan ada harapan begitu tinggi. Tentu saja ini di sektor pendidikan. Paling tidak menurut Anda sebagai mantan Menteri, ini 100 hari ke depan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan di sektor pendidikan mengingat begitu banyak permasalahan yang perlu dibenahi, Pak Bambang? Maaf, saya mantan Menteri Pendidikan, tapi saya juga mantan Menteri Keuangan ya. Karena ini kaitannya dengan keuangan besar sekali. Apa yang saya lihat sekarang ini, Pak Jokowi JK ini berhadapan dengan ekspektasi publik yang demikian besar. Melebihi ekspektasi yang dihadapi oleh Pak SBY dulu yang ketika waktu itu beliau menang dengan margin yang lebih tinggi daripada yang dihadapi Pak Jokowi JK. Sementara ruang fiskal yang beliau miliki sekarang itu sempit sekali. Ruang moneternya lebih ada di Bank Indonesia, itu pun juga sempit sekali. Ya. Ruang politik yang beliau sekarang ini miliki juga sangat sempit, ya kan? Karena di belakang beliau ada partai yang sangat kuat sekali mengendalikan beliau. Sementara di depannya ada koalisi yang lebih kuat di parlemen, lebih kuat dari koalisinya Pak Jokowi. Jadi ekspektasi publik demikian besar ya, tapi ruang-ruang untuk bermanuver baik fiskal maupun politik ya, kalau moneter yang ada di BI ya kan, itu sempit sekali. Ini permasalahan yang sangat pelik. Apakah itu berarti Jokowi JK tidak mampu berbuat banyak mengingat kondisinya tidak menguntungkan apalagi di bidang pendidikan? Justru disinilah ujian dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin mestinya bisa mencari jalan keluar.
ya kan, kalau beliau berdua melakukan positioning yang tepat, melakukan manuver-manuver yang tepat, ya. Karena saya percaya, ya, kebenaran itu pasti akan menang, ya. Kalau bahasa Jawanya, sing salah seleh, ya. Artinya yang tidak benar itu akhirnya akan minggir, akan anu. Jadi sepanjang mereka berjalan di atas konstitusi, ya, berjalan di atas akal sehat yang baik, menegakkan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, itu yang akan menang. Itulah ujian seorang pemimpin. Baik. Ya. Oke. Nah, tadi Pak JK mengatakan bahwa biaya pendidikan 20%. Ya. 20% itu, ya, kalau saya hitung-hitung, ya, sebagai mantan Menteri Keuangan, itu hanya menghasilkan biaya pendidikan kurang dari 4% dari PDB. Padahal standarnya UNESCO, biaya pendidikan yang wajar, yang layak itu untuk suatu negara bisa maju itu adalah 6% dari PDB. Minimal 6% dari PDB. Malaysia itu menyisihkan 7% dari PDB. Ya, artinya apa? Kita kurang separuh lagi dari yang selama ini disisakan oleh pemerintah. Ya, 20% itu kan dipenuhi oleh pemerintah ketika saya menjadi Menteri Pendidikan. Pertama kali dipenuhi 20% itu. Itu saya hitung, itu kurang sedikit dari 4% dari PDB. Jadi sebetulnya anggaran pendidikan itu masih kurang sekali. Mestinya itu adalah 6% dari PDB. Tapi sekarang dengan ruang fiskal yang begitu sempit, ya, tax ratio sangat rendah, hanya kurang dari 12%. Kemudian dana yang terserap habis untuk subsidi, ya kan? Ini kan nggak mungkin pemerintah memenuhi 6% dari PDB itu. Artinya apa? Mereka harus mengangkat seorang Menteri Keuangan yang luar biasa bagusnya, hebat dan tidak terkena masalah. Mudah-mudahan subsidinya dapat dari kenaikan harga BBM ya Pak, ya Pak Bambang, ya. Saya ke Pak Jimmy dulu. Pak Jimmy, kalau menurut Anda, apakah ini memang hanya semata-mata anggaran pendidikan kita kurang, atau menurut Anda apa yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi JK paling tidak dalam waktu dekat? Langkah awal nih untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita itu apa? Menarik buat saya Pak Bambang mengatakan ini sebagai orang ekonom, saya sebutnya ekonom, dan pernah menjadi Menteri Pendidikan yang cukup lama, coba melihat hubungan ekonomi dengan pendidikan. Tentu saja itu perdebatan antara apakah ekonomi bisa berpengaruh pendidikan, itu perdebatan saya bilang. Tapi saya tidak mau melakukan perdebatan seperti itu. Saya mau mengatakan bisa jadi apa yang dikatakan oleh Pak Bambang, ya benar, itu menjadi harus perhatian Presiden kita sekarang. Tapi bisa juga kita perhatikan, tapi ada hal-hal lain yang harus dibahas, dipesan. Nah, tentu saja sudah diingatkan memang 4% PDB itu jelas dan menjadi perhatian kita. Perhatian yang saya mau katakan mungkin itu, walaupun saya katakan perdebatan, tapi itu mesti digarisbawahi. Apa yang dikatakan oleh Pak Bambang itu harus digarisbawahi. Nah, tapi saya mau katakan mungkin ini kan saya coba lihat dari pidato Pak Jokowi, ya, Presiden kita ini yang ke-7. Ada misalnya, mungkin nanti Pak Bambang bisa melanjutkan untuk melihat itu, ada persoalan yang menarik. Saya menarik misalnya, mungkin kita bisa tarik untuk ke persoalan pendidikan, misalnya dengan dalam pidatonya misalnya persoalan merdeka kemudian harus kerja keras, diutarakan bahwa merdeka itu penting, tapi tanpa kerja sulit untuk merdeka. Tapi saya mau gariskan merdeka ini. Nah, pendidikan yang saya harapkan dari Pak Jokowi ini yaitu pendidikan yang memerdekakan. Itu bukan persoalan baru yang saya katakan ini. Pak Bambang paham betul begitu, karena itu persoalan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara sejak lama. Nah, kaitannya dengan ini mungkin yang saya katakan mungkin kita bisa, tentu lagi-lagi saya garis memperhatikan persoalan ekonomi, tapi mungkin yang kita lebih pentingkan dalam pendidikan ini persoalan memerdekakan manusia. Tapi langkah pertamanya itu apa Pak Jimmy ini? Paling tidak kan 100 hari ke depan ini kan banyak yang bisa dilakukan. Tapi menurut Anda ini mulainya dari mana nih kalau kita bicara? Saya harus berangkat dari awalnya itu, prinsipnya itu, ya, berangkat dari prinsip itu ataulah perspektifnya, ya, perspektifnya atau pendidikan itu untuk memerdekakan orang. Nah, itu berangkatnya dari situ. Kemudian diturunkan. Nah, turunkan mungkin Pak
dan tadi Pak JK juga mengutarakan itu, dan saya kira juga Pak Bambang sependapat dengan itu. Nah, untuk menjalankan itu tentu saja kita harus perhatikan guru. Guru-guru itu yang harus mengantarkan pada pendidik, anak-anak didik itu untuk yang memerdekakan. Nah, itu jadi lebih panjang. Kalau tanya apa yang dilakukan, ya mereka harus memperhatikan guru dulu ini. Bagaimana pendidikan? Pak Bambang sudah melahirkan apa yang namanya undang-undang guru dan dosen. Kita harus perhatikan kembali ini, ya. Perhatikan dengan amat sangat ini untuk perhatikan kembali apakah undang-undang ini bisa membantu Pak Jokowi dan JK ini untuk melanjutkan apa yang saya katakan perspektif pendidikan itu, yaitu memerdekakan manusia, memerdekakan manusia Indonesia. Itu yang saya kira itu yang mesti dipikirkan. Cara lebih lanjut nanti lebih lanjut bisa kita bicarakan. Baik, Pak Jimmy dan juga Pak Bambang, saya akan tanyakan kemudian di segmen berikutnya mengenai bagaimana meningkatkan kualitas dari tenaga pengajar kita. Begitu juga dengan peningkatan kualitas kurikulum kita yang mungkin masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Juno Asia.